Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita masuk subtema 2, yaitu di pembelajaran pertama. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu. Amatilah gambar berikut. Nah, di bawah ini merupakan contoh dari gambar burung cendrawasih. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah atau sering terbang di udara dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh sayap atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda dalam pengelompokan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah daratan rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Nah, ini merupakan beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi. Nah, di sini ada pertanyaan. Jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Nah, karena burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang. Nah, pertanyaan selanjutnya, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Nah, penyebab yang mengancam keberadaan burung cendrawasih antara lain perburuan liar, perusakan habitat, dan perdagangan bulu burung cendrawasih sebagai penghias topi. Kemudian, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Nah, untuk melestarikan burung cendrawasih dapat dilakukan dengan cara membudidayakan burung tersebut di suaka marga satwa. Jangan memburunya dan tidak merusak habitat aslinya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih?
Nah, pemanfaatan bulu burung cendrawasih sebagai hiasan topi sangat membahayakan kelestarian burung tersebut. Karena untuk memperoleh bulu tersebut, burung cendrawasih harus diburu dengan cara ditembak. Memanfaatkan burung cendrawasih sebagai burung piaraan juga dapat mengganggu kelestariannya. Karena burung cendrawasih bisa hidup di alam bebas dan tidak terbiasa hidup di dalam sangkar. Nah, kemudian untuk pertanyaan ini bisa anak-anak ustazah jawab dan cari jawabannya. Dengan pertanyaan, bagaimana pendapat anak-anak ustazah tentang perilaku manusia tersebut? Nah, pertanyaan tersebut itu menurut pendapat anak-anak semuanya. Apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Nah, jika burung cendrawasih punah, maka keberagaman satwa Indonesia akan berkurang. Mungkin generasi yang akan datang hanya bisa menyaksikan keindahan burung cendrawasih hanya melalui gambarnya saja. Kemudian, apa saran anak-anak ustazah agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga? Nah, agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga, diperlukan adanya kesadaran bahwa keanekaragaman hewan harus dilestarikan dan tidak digunakan untuk kepentingan segelintir orang saja. Kemudian, selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Di sekitarmu tentu banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo kita pelajari lebih banyak mengenai hewan. Nah, apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Nah, bacalah teks berikut. Nah, kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu merupakan salah satu dari sedikit jenis serangga yang tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong dan menjadi pupa yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang, pada umumnya kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu jalannya penyerbukan tanaman. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di teks tersebut. Yang pertama, ulat. Nah, padahal secara umum kupu-kupu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Tetapi ketika ia menjadi ulat, dia akan memakan daun yang ada di sekitarnya. Nah, ketika dia sudah menjadi kupu-kupu, dia sangat bermanfaat untuk membantu jalannya penyerbukan tanaman. Nah, kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara tetangga. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik
perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Nah, yang perhatikan gambar kupu-kupu di bawah ini. Nah, yang pertama, kupu-kupu sayap buntung peri ditemukan di Papua. Kemudian gambar yang kedua, kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan Sumatera. Yang terakhir, kupu-kupu trogan ditemukan di Kalimantan. Nah, itulah contoh beberapa kupu-kupu yang ditemukan di Indonesia. Nah, apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Nah, jika kupu-kupu punah, maka kelestarian tanaman juga terganggu karena berkurangnya hewan yang membantu penyerbukan tanaman. Kemudian, apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Nah, untuk melindungi kupu-kupu dapat dilakukan dengan cara menjaga kelestariannya dengan cara tidak memanfaatkan kupu-kupu sebagai barang hiasan. Nah, di mana kupu-kupu hidup? Nah, jadi kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah atau di daerah yang banyak terdapat tanaman. Nah, Ustazah rasa cukup sekian penjelasan materi pada hari ini. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.